Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke ya Bu, kali ini kita masuk ke sesi 11, yaitu pencegahan kekerasan pada anak. Yang pertama saya akan tanyakan kepada orang ibu, apa itu anak istimewa? Saya, Pak. Ibu Tipa. Anak istimewa adalah anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Tipa. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan menonton sebuah video inspiratif tentang seorang anak istimewa. Kita akan tonton videonya, Bu. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu, kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa,
Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget, nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Ma, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung. Jadi apa kesimpulan dari video tersebut, Bu? Ya, kesimpulannya Pak, kesimpulannya bahwa anak yang mempunyai keterbatasan fisik pun juga harus juga punya hak, mempunyai hak sama seperti anak yang normal. Iya, bagus, terima kasih Bu Tipa. Ya. Kasih tepuk tangannya. Kemudian apakah di tempat ibu-ibu ada anak seperti kondisi seperti ini, Bu? Anak-anak istimewa? Adalah pastinya ya kan? Ada Pak, tapi nggak Seperti contohnya anak terbelakang mental, iya Pak. ya? Anak kembar sedunia Pak. Ya. Jadi dari video tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya Getun itu adalah contoh anak istimewa yang memerlukan perhatian lebih, Bu. Ya kan? Sama seperti melebihi seperti orang normal lainnya. Jadi anak seperti itu harus kita perhatikan lebih. Yang saya tanyakan, apa saja anak istimewa itu, Bu? Coba Bu Jara bacakan 10 anak istimewa. 10 pengelompokan anak istimewa. Pertama itu ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar, lambat belajar, mengalami spektrum autisma, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, dan memiliki kelainan lainnya, tunaganda. Terima kasih Bu Jara. Jadi anak istimewa ini rentan terhadap kekerasan, Bu, sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Apa contohnya, Bu? Pernah lihat anak istimewa yang dikurung sama orang tuanya, Bu? Pernah. Yang ibaratnya orang tuanya malu kalau anaknya keluar, sehingga dia mengurungnya. Atau anak seperti Getun tadi, ketika orang tuanya malu, pasti orang tuanya melarang dia sekolah. Kan seperti itu kan, Bu? Kemudian bagaimana cara pencegahan terhadap anak istimewa, pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa ini, Bu? Coba, Adik Hani baca. Pencegahan kekerasan anak istimewa. Pencegahan kekerasan anak istimewa, menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Tidak merasa malu memiliki anak istimewa, mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan, percaya bahwa anak dapat mandiri, memberikan kasih sayang secara wajar, memenuhi hak-hak
anak istimewa atau berkebutuhan dasar. Memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Terima kasih Dehani. Jadi kesimpulan dari pencegahan kekerasan pada anak istimewa ini ada pada buku pintar halaman 30. Coba baca Bu Tipa. Ya Pak. Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Yang selanjutnya, setiap orang tua wajib memenuhi hak-hak anak serta melindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Selanjutnya, kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru atau pendamping. Kekerasan mempunyai dampak yang negatif terhadap fisik, mental, dan sosial. Dan selanjutnya, kekerasan tidak sama dengan mendisiplin anak. Selanjutnya, kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat pun dapat menjadi pelakunya. Kemudian, kekerasan terhadap anak dapat dicegah. Kemudian, jika mengetahui dan melihat ada anak mengalami kekerasan, maka wajib memberikan perlindungan antara lain membawa ke tempat aman, melaporkan ke RT, RW, polisi setempat, dan menasihati pelaku kekerasan tersebut. Selanjutnya, menghubungi lembaga layanan setempat seperti P2, TP2A, PPA, atau hotline ini. Polisi, KPAI, atau pengaduan. Terima kasih Bu Tipa. Jadi pesan kunci dari anak istimewa itu, yang pertama, anak istimewa itu adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Contoh seperti Getun tadi, potensinya apa Bu? Bisa main piano. Ya, dia memiliki hobi atau bakat. Ya, hobi bakat, di sekolah pun dia pintar. Bisa bermain piano, kemudian pintar. Kemudian ketiga, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Yang keempat, anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Adapun lembaga-lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan pada anak, yaitu yang pertama Dinas Sosial setempat, yang kedua P2 TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang ketiga PPA Perlindungan Perempuan dan Anak, yang keempat Rumah Perlindungan dan Trauma Center, yang kelima Komnas Perlindungan Anak, yang keenam Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yang ketujuh tim redaksi cepat Kementerian Sosial, yang kedelapan LKS Anak Terdekat, yang ke-9 TEPA 081, yang 10 dan lain-lain. Jadi itu adalah materi tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.